itu nyambung. Makanya semua yang saya bahas itu semuanya dasarnya ya dari dawuh-dawuh beliau, baik itu tulisan ataupun dari suara ataupun dari banyak tulisan beliau. Itu banyak, itu dipahami satu persatu. Itu satu kalimat, dua kalimat itu perlu pemahaman dengan kolbu yang jernih, pikiran yang jernih agar bisa memantul cahaya beliau. Yang berikutnya adalah intuisi. Intuisi yaitu semacam rasa, kemampuan untuk memahami atau kemampuan untuk merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga tetap sehat jasmani dan ruhaniyahnya. Segala penyakit-penyakit jasmani bisa terobati, penyakit-penyakit ruhaninya segera mulai rontok semuanya satu persatu. Yang luka-luka lama dibersihkan terus, yang lama dengan mandi tobat sesering mungkin, yang luka-luka baru di stop, jangan sampai membuat luka baru lagi ya. Lebih baik diam daripada bergerak tapi arahnya salah. Jadi posisinya itu ya, posisinya itu yang penting arahnya, bukan kecepatannya. Kalau arahnya sudah benar, lurus ya, fafiru ilallah, sudah lurus, maka pelan satu langkah pun akan lurus menuju Allah. Tapi kalau kecepatannya pun walaupun tinggi, kalau arahnya melenceng 5 cm saja dari titik semula, maka kalau sudah berjalannya jauh 10 km melencengnya sudah jauh. Jadi kita harus sering-sering berhenti sejenak, melakukan tafakur wa tadabbur supaya paham hakikat apa yang kita berbuat sehari-hari, aktivitasnya bagaimana, sudah lurus apa enggak, sudah ikhlas apa enggak. Ikhlas itu wallah yang tahu ya. Tapi ciri-cirinya kita juga harus paham. Ikhlas itu artinya suci, bersih, murni, artinya lurus hanya kepada Allah Ta'ala. Maka kalau setiap perbuatan kita, aktivitas kita kunci ilahi anta maksudi waridoka matlubi, maka insya Allah semuanya pergerakan kita, bahkan bergerak, bernafas sekalipun, itu terus mendapatkan cahaya, pantulan cahaya dari guru, karena terus mengingat Allah. Zikrullah 24 jam ya, terus menerus, terus menerus. Perintahnya kan duduk sambil berdiri, sambil berbaring, ingatlah aku. Jadi gitu ya. Nah, orang yang mengingat ini, yang fafiru ilallah, itu kalau tersambung kepada sambungan yang bersana, terus ke guru silsilah, terus kepada Kanjeng Nabi, kepada malaikat Jibril, ke Allah, terus itu ada powernya. Jadi nyambung listriknya seperti itu, mesti ada powernya. Ada powernya itu biasanya ya wajar kalau ada spletteran noise gitu, yaitu namanya rasa, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kalau tidak merasakan apa-apa kegaiban, itu harus terus membersihkan diri terus
karena biasanya masih tebal lapisannya, karena masing-masing itu lapisannya sendiri-sendiri, masa lalunya sendiri-sendiri. Kalau tidak masa lalu orangnya, ya masa lalu orang tuanya, leluhur-leluhurnya itu juga mempengaruhi. Ya, kalau rohani, kalau jasmani ya urusannya ya sendiri-sendiri jasadnya. Kalau rohani ya itu nyambung sama orang tuanya, terus kakek neneknya, terus buyut-buyutnya itu nyambung. Barangkali dulu ada yang ngilmu-ngilmu aneh-aneh sih, mesti nyambung, itu harus diputus dengan mandi tobat. Insya Allah akan diputus lapis demi lapis, makanya istiqomah terus menerus. Nah, berbicara tentang sambungannya sanad, sambungan sanad itu seperti saya katakan tadi, kalau ada sambungannya, proses pembersihannya itu terus berputar walaupun pelan-pelan, karena nyambung gitu loh. Seumpama itu mesin listrik, yang mesin cuci listrik ya, yang bundar itu, kalau tersambung listrik walaupun kecepatannya pelan ini, tapi muter terus, mencuci terus. Tapi kalau tidak tersambung sama sekali, maka tidak ada powernya, mesin cucinya diem walaupun 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun itu gak nyambung, gak akan berputar pembersihannya. Akhirnya apa? Seolah-olah bersih, akhirnya tidak dibersihkan sama sekali. Itu sambungan sanad, itu maksudnya seperti itu. Yang pertama, kalau di dunia itu cirinya ada powernya, sehingga kalau air orang yang tak ada sambungannya, ya walaupun ada powernya itu dari tempat lain, dari power bank, analoginya seperti itu, bukan dari listrik lah. Power bank itu kapasitas powernya terbatas, bisa habis, harus ngecas itu harus dikasih makan, karena itu selain Allah itu makhluk itu semua butuh makan, walaupun gaib, yaitu makanannya ada, yaitu energi. Kalau di tubuh manusia, energi yang dimakan itu saripati makanan. Pernah enggak ada makanan kalau dimakan, duh kok sepoh rasanya, kok aneh begini, padahal buahnya masih utuh ya. Nah itu energinya enggak ada. Jadi kalau seumpama apa ya namanya, ya hampir sama lo ya dengan buah plastik, kalau dimakan duh biasa rasanya, enggak ada rasanya, enggak ada energinya. Nah seperti itu energinya. Jadi ketika masuk makanan ke dalam itu, saripati makanannya yang berupa energi itu dimakan sama mereka. Kalau kurang diambil di organ-organ tubuhnya. Makanya orang yang masih banyak penduduknya di dalam organ tubuhnya, kalau kekurangan makan itu ngambilnya di organ-organ tubuh, saripati makanan. Kalau kurang dihajar terus sampai organ-organ tubuhnya rusak. Makanya ada namanya kanker darah, kanker jantung, kanker dan lain-lain sebagainya, macam-macam. Semuanya sesuai tempat serangannya. Kalau yang diserang hati, kalau diserang jantung ya sakit jantung, kalau diserang kepala ya tumor kepala, yang kalau diserang badan masing-masing ada tempatnya masing-masing. Itu semoga paham. Jadi sambungan itu penting, karena powernya itu akan mempengaruhi mereka. Energi cahaya itu bisa dirasakan sama mereka, akhirnya kegelapan itu bisa perlahan-lahan tersingkir. Itu yang pertama, kalau di dunia bisa dirasakan powernya. Yang kedua, kalau besok di akhirat besok, setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu akan ditanyakan masing-masing. Ini amalan apa? Ini dari siapa? Kamu disuruh siapa amalan ini? Kalau jawabannya ini amalan saya nggak tahu, pokoknya saya lihat di YouTube begini ya. Nah,
dipanggil itu yang bikin YouTube kontennya apapun. Enggak, saya hanya untuk konten misalkan seperti itu ya amalannya ya, akhirnya ya itu enggak bersanad. Tapi walaupun dari medsos, YouTube, video, dari chat ya, tapi kalau bersanad ya ada cahayanya tetap tersambung. Karena kalau ditanya nanti dihadirkan di sidang di akhirat, ini dari mana? Dari ini ya, lihat videonya ini. Nah ini ditanya, ini dari mana kamu pengajarannya? Ini dari guru, punya guru, gurunya dari guru, akhirnya semuanya itu nyambung. Makanya semua yang saya bahas itu semuanya dasarnya ya dari dawuh-dawuh beliau, baik itu tulisan ataupun dari suara ataupun dari banyak tulisan beliau. Itu banyak, itu dipahami satu persatu. Itu satu kalimat, dua kalimat itu perlu pemahaman dengan kolbu yang jernih, pikiran yang jernih agar bisa memantul cahaya beliau. Demikian. Itu ya. Yang berikutnya adalah intuisi ya, itu semacam rasa ya, pemahaman, bisa kemampuan untuk memahami atau kemampuan untuk merasakan. Jadi intuisi ini harus kita pupuk karena kita ada powernya nyambung ke guru. Kalau nggak pernah digunakan maka seperti pisau nggak pernah diasah, maka intuisinya kurang peka. Nah melatihnya itu macam-macam, kepekaan intuisi itu macam-macam. Itu kepekaannya bisa dilatih dari yang pertama jadi mediator. Kalau sudah koplak sudah nggak usah banyak jadi mediator, karena mediator itu memasukkan sesuatu dari luar. Kalau lupa membersihkan ya itu sama dengan berapi. Makanya kalau sudah lost doll itu sebaiknya yang di dalam yang dikeluarkan. Supaya apa? Supaya dibangkitkan semua lapis demi lapis keilmuannya. Seperti itu. Yang kedua berikutnya adalah sering mandi taubat, sering zikir. Itu supaya cahayanya banyak sehingga semakin lebih peka lagi intuisinya, sehingga mudah paham. Yang ketiga, yang terakhir itu yang saya berikan wawasan kemarin itu berdoa, selalu berdoa pada Allah. Oh ya Allah, berilah saya pemahaman agar saya paham semua yang saya kerjakan, agar semua saya paham dari semua yang didawuhkan beliau, yang diajarkan beliau itu saya paham, sehingga bisa melaksanakan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dan dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Sinkron itu antara kolbu terus dengan tindakan dan pikiran, akal. Kolbu, akal, dan tindakan semua jasad ini termasuk bir ini ya, itu sinkron semuanya. Makanya ada dzikir ya, sini kan pusatnya hulu jasad ya, latifah hulu jasad. Ini pusatnya naf ya, tempatnya akal. Sini ahfa itu tempatnya kolbu manusia ya, di dada ini. Walaupun titik latifah kolbu di kiri, ini tempatnya tapi ini yang paling besar adalah ahfa ya. Demikian, semoga 1-2 kata dari saya ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku semua, supaya bisa menjadikan pelajaran dan terus semangat dalam menjalankan amaliyah. Jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya, dan jangan lupa putar terus tasbihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.